Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Niken Dayu Anggraini akan menyampaikan aksi perubahan gerakan melawan penyakit tidak menular mobile, Gempita Mobile, di UPTD Puskesmas Karangjati, Balikpapan. Puskesmas Karangjati berlokasi di luar wilayah kerja. Aksesnya susah karena terletak di perbukitan, tidak dilewati kendaraan, dan jumlah pegawainya di bawah standar. Masalah prioritas kesehatan adalah tingginya kasus dan kematian akibat penyakit tidak menular, rendahnya screening, pekerja tidak pernah cek kesehatan, dan kurang sumber daya. Untuk itu lahir inovasi gerakan melawan penyakit tidak menular mobile. Gempita Mobile diharapkan mengatasi masalah sulitnya lokasi dan akses puskesmas, warga sibuk bekerja, dan kurangnya tenaga melalui pemberdayaan masyarakat. Gempita Mobile berorientasi pelanggan melalui kegiatan 4S yaitu senam, screening, dan sweeping yang berlokasi di pemukiman warga, dilengkapi sistem aplikasi untuk memudahkan pelaporan dan umpan balik secara online. Pentahapan di jangka pendek bertujuan mengefektifkan sistem deteksi dini, edukasi dan pelaporan PTM untuk berlanjut di jangka menengah dan panjang. Pentahapan jangka pendek terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dengan 10 tahap. Tahapan diawali koordinasi sponsor dan mentor yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris untuk pengarahan. Berikutnya pembentukan tim efektif yakni bidang screening usia produktif, sweeping, screening lansia, dan senam edukasi yang masing-masing berkoordinasi dengan kader. Dukungan stakeholder sangat diperlukan untuk promosi, advokasi, dan pengerahan sumber daya. Saya Rijal Effendi, Wali Kota Balikpapan, mendukung Niken Dayu Anggraini, Gempita Mobile, gerakan melawan penyakit tidak menular mobile. Saya yakin proyek perubahan yang dilakukan oleh saudara sekalian bermanfaat untuk pemerintah Balikpapan dan pengelolaan pembangunan di Balikpapan. Terima kasih. Gempita Mobile mendapat dukungan Wali Kota, Kepala Dinkes, Camat dan Lurah selaku promoter, serta LPM, RT, Karang Taruna, dan sekolah selaku defender. Aplikasi beserta panduannya disusun untuk media kader dan warga di pelaporan dan umpan balik. Aplikasi terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah instrumen screening usia produktif, berisi formulir hasil pemeriksaan seperti status gizi, tekanan darah, hasil lab dan pemeriksaan lain, riwayat penyakit diri dan keluarga, serta faktor risiko perilaku. Setelah terisi, di akhir akan muncul hasil analisa faktor risiko. Bagian kedua adalah instrumen screening usia lanjut yang berisi formulir hasil pemeriksaan seperti status gizi, tekanan darah, hasil lab, dan instrumen tes lansia seperti tes kemandirian, tes mental emosional, tes kognitif, tes risiko malnutrisi, dan tes risiko jatuh. Setelah terisi, di akhir akan muncul hasil analisa faktor risiko. Bagian ketiga adalah halaman edukasi berisi materi edukasi PTM seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Dengan halaman ini penderita PTM dapat mengetahui lebih jauh tentang penyakitnya mulai dari gejala, faktor risiko, petunjuk diet, dan pencegahan. Bagian keempat berisi informasi dan umpan balik yang berisi info jadwal, panduan, kolom umpan balik, dan konsultasi. Pendidikan dan pelatihan dilakukan bagi kader penggerak meliputi penjelasan jadwal dan uraian tugas, bimbingan teknis screening, dan teknis input aplikasi. Pelaksanaan Gempita Mobile 4S yaitu senam dan edukasi, screening, sweeping, dan sistem aplikasi. Senam dan edukasi dilaksanakan setiap Sabtu, bergantian di 4 wilayah pemukiman yakni Karangbugis, Karangjawa, Karangjati, dan Karanganyar. Senam dirangkai dengan edukasi PTM dan pemeriksaan kesehatan. Screening pada warga dilakukan terjadwal pada tiap RT di rumah ketua RT atau posyandu masing-masing, dengan jadwal 4 RT per bulan. Sweeping kunjungan rumah dilakukan pada warga yang sulit hadir di jadwal senam dan screening, misalnya pada lansia dan warga dengan penyakit kronis yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Input aplikasi dilakukan kader berdasarkan hasil kegiatan senam, screening dan sweeping. Promosi dilakukan dengan launching usai pelatihan kader bersama lintas sektor. Kendala utama kegiatan adalah pandemi COVID-19, hingga ada penyesuaian kegiatan, yakni senam dan edukasi melalui online, screening di puskesmas, sweeping bersamaan surveillance COVID, dan penerapan pencegahan COVID dalam kegiatan. Penerapan pencegahan COVID yakni penyediaan sarana cuci tangan, screening suhu, peserta wajib pakai masker, petugas memakai APD lengkap, menjaga jarak dan pemisahan ruang tunggu, sementara pemeriksaan tetap dilakukan secara profesional. Kunjungan rumah dilakukan dengan mengutamakan prinsip keamanan. Monitoring evaluasi kegiatan bulanan untuk menilai kemajuan capaian dan manfaat. Manfaat internal utamanya peningkatan kinerja standar pelayanan minimal di 4 indikator, di samping efisiensi pendataan dan pemetaan kasus. Manfaat eksternal adalah peningkatan kesadaran warga lewat partisipasi, kemudahan akses, pemerataan screening, pemberdayaan masyarakat, serta peta kasus PTM. Hasil peta kasus seperti peta lansia, diabetes, hipertensi, obesitas, dislipidemia, perilaku merokok, dan lain-lain untuk perencanaan berbasis wilayah. Selain itu, peta PTM dan lansia sebagai kelompok rentan COVID tentu mendukung Satgas Kampung COVID Kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya antara warga Karanganyar, Kelurahan Karangjati dengan Puskesmas Karangjati. Dengan adanya Gempita, tiap bulan kita ada kegiatan senam, ada pemeriksaan. Warga kami sangat senang karena lansia-lansia di sini sangat terpantau kesehatannya. Karena jadi kita tidak usah capek-capek datang ke Puskesmas Karangjati karena posisi puskesmas juga di atas gunung. Terus kita juga ada kunjungan dari pihak puskesmas ke rumah-rumah. Jadi kita lebih mudah sosialisasi ke warga dengan komunikasi pihak Puskesmas Karangjati. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Ibu Dr. Nika karena dengan adanya kegiatan Gempita, warga kami kesehatannya sangat terpantau. Semoga kegiatan Gempita selalu semangat terus berjalan sampai kapan. Dengan besarnya manfaat, strategi keberlanjutan sangat diperlukan, yakni rekomitmen, diklat dan penganggaran tahunan, kerjasama stakeholder, pengembangan aplikasi dan pemetaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Juliarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Satu proyek inovasi untuk di Kelurahan Karangjati, yaitu yang diberi nama Gempita Mobile, merupakan singkatan dari Gerakan Melawan Penyakit Tidak Menular Mobile. Satu keunggulan dari inovasi ini yang kami lihat adalah bahwa Dr. Niken berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melatih kader-kader untuk mengisi checklist di dalam rangka menyeleksi kasus-kasus penyakit tidak menular di Kelurahan Karangjati. Sehingga secara bersama-sama terjadi gerakan bersama antara masyarakat melalui kader dengan petugas-petugas di puskesmas. Ini akan lebih mempercepat, kemudian membuat rasa kebersamaan, kepedulian bersama bahwa masalah penyakit tidak menular harus kita tangani secara bersama-sama, karena penyakit tidak menular saat ini juga merupakan masalah utama di Kota Balikpapan karena perlangsungannya lama, berbiaya mahal, ya, sehingga memang butuh kerjasama yang kuat, kerjasama yang erat untuk mengentaskannya, sehingga masyarakat kita dapat menjadi sehat, produktif, dan penyakit tidak menular dapat terkendali. Terima kasih, selamat melanjutkan proyek ini sampai betul-betul meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kelurahan Karangjati dan juga di Kota Balikpapan umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTM bisa dicegah dan dikendalikan melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin. Mari kita dukung Gempita Mobile, inovasi UPTD Puskesmas Karangjati Balikpapan. Salam sehat.